Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Jami'atuz Zahidin rahimakumullah. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, maunah yang Allah curahkan kepada kita, sehingga di siang hari ini kita bisa melaksanakan aktivitas, rutinitas dan juga kegiatan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini merupakan bagian dari amal ibadah kita di bulan Jumadil Akhir ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam sama-sama kita haturkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan," orang yang bersolawat pada Nabi satu solawat, sallallahu alaihi biha asyra, diberikan Allah 10 kebaikan, wa huttat anhu asara sayyi'an, dimaafkan kita 10 dosa, wa rufi'at lahu asra darajat, kita diangkat 10 derajat. Satu solawat yang kita ucapkan 30 Allah balas kepada kita, 10 kebaikan, dimaafkan 10 dosa dan diangkat 10 derajat. Hadirin jamaah yang berbahagia, kita lanjutkan pengajian kita pekan yang lalu adalah hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri, riwayat dari Abu Daud radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa umum kepada kita kaum muslimin dari orang yang terbebas untuk utang. Karena ada seseorang saat itu sedang dililit hutang, maka Nabi mengatakan, maukah engkau kuajarkan satu doa? Apabila doa itu engkau baca, maka kamu akan bebas dari perasaan dililit hutang. Ada 8 doa yang Nabi ajarkan. Dalam Al-Quran, surah Ghafir, urutan surah 40, nomor ayat 60, Allah berpesan, wa qala rabbukum, Tuhanmu berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah, aku akan mengijabah doa-doamu. Di hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah sumsumnya, otaknya ibadah. Jadi pada dasarnya ketika kita berdoa, soal itu dikabulkan atau tidak, doa itu saja adalah ibadah. Apabila doa tak dikabulkan, berhusnuzonlah. Dalam Al-Baqarah surah yang kedua, nomor ayat 216, Allah berfirman, asa an takrahu syai'a, boleh jadi kamu benci dengan sesuatu, wa huwa khairul lakum, tapi itulah yang terbaik untukmu. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa sarrul lakum, boleh jadi kamu mencintai sesuatu tapi itu tak baik untukmu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah Maha tahu, kita tidak tahu apa-apa. Kata kuncinya, doa itu adalah ibadah. 8 doa yang diajarkan Nabi ini, yang pertama, Allahumma inni a'udzubika minal hammi, ya Allah, aku berlindung padamu, maknanya tolong aku ya Allah dari perasaan resah terhadap masa depan. Yang kedua, minal hammi wal hazan, dari perasaan duka cita dari masa lalu. Masa lalu sudah berlalu, oleh karenanya jangan perlu kita menyesal terus sehingga aktivitas terganggu. Masa lalu sudah berlalu, masa depan belum terjadi, oleh karenanya kita meminta pada Allah dari perasaan resah dan juga perasaan sedih di masa lalu. Yang ketiga, yang keempat, wa'udzubika minal ajazi wal kasal, aku berlindung padamu ya Allah dari sifat lemah dan juga sifat malas. Yang kelima dan keenam, wa'udzubika minal jubni wal bukhul, aku berlindung padamu ya Allah dari sifat pengecut, maknanya penakut dengan hal-hal yang tidak penting. Maka dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan kepada Abu Zar. Apa kata Abu Zar?
bahwa Nabi berpesan kepada dia, wa an aqulul haq, untuk mengatakan yang benar, wa in jafani, walaupun orang tidak suka denganku. Kata kuncinya, kita berlindung pada Allah dari sifat penakut yang tidak penting. Yang kita bahas sekarang yang ke-6, ke-7 dan ke-8. Wa a'udzubika minal jubuni wal bukhul. Aku berlindung padamu ya Allah dari sifat penakut dan sifat bakhil. Yang ke-6, penyakit mental adalah penyakit bakhil alias pelit. Dalam bahasa Arab disebut dengan bakhil, dia tidak mau berbagi rezeki kepada orang lain. Namanya bakhil. Dia beranggapan rezeki ini hasil usaha saya, dia beranggapan ini harus saya yang menikmati. Tapi ada yang lebih parah daripada bakhil, namanya syuh. Di satu hadis Nabi SAW bersabda, salasum muhlikat, ada 3 yang mencelakakan orang. Yang pertama, suhul muta', sifat pelit yang selalu dipatuhi. Yang kedua, wahawa muttaba', hawa nafsu yang selalu kita ikuti. Yang ketiga, i'jabul mar'i li nafsi, merasa takjub dengan kehebatan diri sendiri. 3 hal ini yang membuat orang celaka. Kalau bakhil, dia tidak mau rezekinya berpindah ke orang lain, tak mau rezekinya berbagi dengan orang lain. Maunya apa yang dia punya, apa yang dia ada, harus dirinya yang menikmati. Tapi lebih parah daripada bakhil, ada namanya suh. Maknanya, jangankan untuk dia, rezeki dia itu pun untuk dia tidak mau untuk memanfaatkan, sehingga untuk kebutuhan dirinya dia ambil dari rezeki orang lain. Maknanya syuh, memanfaatkan orang lain. Kita meminta pada Allah, ya Allah, beri aku pertolongan, bantu aku dari perasaan dan penyakit pelit atau bakhil. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam surah Al-Humazah, urutan surah 104, nomor ayat 1 sampai yang ketiga. Wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaanlah bagi pengumpat dan pencelah. Humazah membicarakan orang, orangnya tidak ada. Namanya humazah, membicarakan keburukan orang lain. Sedangkan lumazah, orangnya ada, tapi dia sanggup mencaci maki dan mengucapkan kejelekan orang tersebut. Kalau orangnya tidak ada, kita bicarakan aibnya, dalam bahasa Arab disebut dengan humazah. Tapi kalau orangnya ada di depan kita, bagaimana membicarakan orang dia di depan? Apakah dia nanti tersinggung melalui mimik wajah, kedipan mata untuk mengejek orang lain? Wailul likulli humazatil lumazah, kecelakaan bagi orang pengumpat dan pencelah. Alladzi jama'a malan wa addadah. Ayat kedua, ayat ketiga, penyebab orang pelit. Yang pertama, alladzi jama'a malan wa addadah. Orang-orang yang mengumpul-ngumpul harta lalu menghitung-hitungnya. Kita merasakan itu. Kalau sudah mengumpul dan menghitung, itu tidak ada perasaan lebih. Pasti kurang, dan kurang. Sehingga perasaan kurang inilah yang membuat kita susah berbagi dengan orang lain. Kenapa? Jama' amal, mengumpul-ngumpul harta, wa'ad-dadah, menghitung-hitung, artinya tidak mau berbagi dengan orang lain. Padahal dalam Al-Quran Al-Munafikun, urutan surah yang ke-63, nomor ayat yang ke-9, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan sampai harta anakmu membuatmu lalai daripada mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Orang yang berbuat demikian adalah orang yang merugi. Maknanya lalai kepada Allah gara-gara harta. Di ayat yang 10, wa anfiku, berinfaklah, min qabli ayyati ahadakumul maut, sebelum maut datang menjemputmu. Kata kuncinya, kenapa orang bisa pelit? Yang pertama, mengumpul-ngumpul dan menghitung-hitung. Yang kedua, kenapa bisa pelit? Yahsabu annama lahu akhladah. Dia menyangka hartanya bisa membuat dia kekal, hartanya selamanya ada pada dia. Inilah penyebab yang kedua, orang bisa menjadi pelit. Yang ketiga, dia tidak sadar bahwa dalam rezekinya ada milik orang lain. Maka dalam Al-Quran, surah Az-Zariyat, surah ke-51, nomor ayat 19. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dalam harta kita ada hak orang lain yang meminta,
atau orang lain yang tidak mau meminta. Maknanya dalam rezeki kita ada hak orang lain. Maknanya yang keenam tadi kita minta, ya Allah, aku berlindung padamu daripada sifat pengecut dan sifat bakhil. Bakhil itu adalah penyakit mental, dan penyakit mental itu hanya bisa disembuhkan oleh agama. Kita harus sadar dalam rezeki kita ada hak orang lain, karena mengumpul-ngumpul harta, menghitung-hitung, salah satu penyebab kita bakhil, pelit terhadap orang lain. Yang ketujuh dan kedelapan terakhir, wa'udzubika min ghalabatid dain. Doa yang Nabi ajarkan itu, aku berlindung padamu ya Allah dari lilitan hutang. Pertanyaannya, kenapa orang bisa terlilit hutang? Yang pertama, karena menunda-nunda pembayaran. Ayat yang paling panjang di Quran bukan tentang sholat atau zakat, atau tentang naik haji, tapi ayat yang paling panjang itu adalah tentang utang. Al-Baqarah surah kedua nomor ayat 282. Bahkan ada 5 dalam syariat Islam yang harus kita cepatkan. Salah satunya adalah taubat pada Allah, salah satunya sholat ketika sudah iqamah, salah satunya adalah membayar utang. Karena hari ini utang adalah pemutus silaturahim paling tajam di antara kita. Makanya Nabi mengatakan, kalau bisa jangan berutang. Iyyakum waddain. Kalau bisa jangan berutang. Fa innahu hammum bil lail. Karena utang menyebabkan tidurmu tidak nyenyak, wa hazaum bin nahar, dan membuatmu tidak bebas berkeliaran di siang hari. Maknanya tidak bebas pergi kemana-mana. Kata kuncinya, kita berlindung pada Allah dari lilitan hutang. Kenapa bisa terlilit hutang? Menunda-nunda pembayaran. Yang kedua, terkadang kita berutang, mohon maaf Bapak Ibu yang mulia, saling mengingatkan di antara kita, terkadang gaya hidup kita lah yang membuat kita banyak tertumpuk oleh hutang. Orang punya seperti ini, kita ingin juga. Orang menginginkan ini, kita menginginkan hal yang sama. Padahal mungkin penghasilan kita berbeda dengan orang lain, tapi mau menyamakan gaya hidup kita dengan orang lain. Itulah yang membuat orang salah satunya tertimpa oleh lilitan hutang. Tapi bagaimanapun, dalam ajaran agama kita, walau orang meninggal sekalipun, utang itu harus segera dibayar. An-Nisa surah yang keempat nomor ayat 112. Nomor ayat 11 dan 12. Allah mengatakan, waris baru boleh dibagi mim ba'di wasiyatin yusi biha audain. Waris dari seorang ayah baru bisa dibagi ke anak, istri, keturunan ketika utang sudah dibayar dan wasiat sudah ditunaikan. Maka dalam satu saat Nabi SAW tak mau menyolatkan seorang hamba, tak mau menyolatkan seorang manusia karena sahabat tersebut masih dalam keadaan berutang. Na'udzubillah. Karena jangan kita beranggapan setelah meninggal dunia, utang di dunia selesai begitu saja. Padahal kita akan disoal di hadapan Allah dari yang terkecil sampai yang terbesar. Selanjutnya yang ke-8, doa kita, wa qahrir rijal. Pembahasan yang ke-8, aku berlindung padamu ya Allah daripada tekanan orang lain. Biasanya kenapa hidup kita ditekan oleh orang lain? Karena biasanya orang beranggapan dia memberikan banyak jasa kepada kita. Maka oleh karena itu, dalam istilah pepatah kita, pisang emas bawa berlayar, masak sebiji dalam peti. Utang emas dapat dibayar, utang budi dibawa mati. Maknanya, orang yang merasa jasanya banyak kepada kita, sehingga kita merasa tertekan oleh jasa itu banyak. Maknanya, yang kedua, utang banyak membuat kita bisa ditekan oleh orang lain, dipermalukan oleh orang lain. Maka kita minta pada Allah, inti doa yang 8 ini ada pada yang ke-7 dan 8. Aku berlindung padamu ya Allah dari lilitan hutang, yang karena lilitan hutang itu menyebabkan saya direndahkan, diremehkan oleh orang lain. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan doa ini karena Nabi yang mengajarkan, dan yang jelas utang-utang kita segera dilunaskan dengan usaha kita dan doa kepada Allah. Saya simpulkan doa yang 8. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung padamu dari resah terhadap masa depan, sedih terhadap masa lalu. Yang ketiga keempat, wa'udzubika minal ajazi wal kasal. Aku berlindung padamu ya Allah dari sifat lemah. Lemah fisik, lemah ilmu, lemah iman, lemah ekonomi, wal kasal dari perasaan malas. Yang kelima keenam, wa'udzubika minal jubni wal bukhul. Aku berlindung padamu ya Allah dari sifat pengecut dan juga sifat pelit atau bakhil. 7 ke 8,
wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Aku berlindung padamu ya Allah dari lilitan hutang dan tekanan orang lain. Mudah-mudahan ceramah singkat ini memberikan motivasi kepada kita untuk menjalani hidup dan kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.